Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, sekarang kita akan belajar tentang pembangunan ekonomi. Nah, di sekitar kalian tentunya kalian bisa melihat adanya pembangunan berbagai macam fasilitas, di antaranya jalan, kemudian rumah sakit, sekolah, irigasi, dan mungkin tidak kalah pentingnya adalah pembangunan sumber daya manusia, di mana pemerintah menyediakan sekolah dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi dan berbagai pembangunan sumber daya manusia yang lain. Nah, sebenarnya apa yang disebut sebagai pembangunan ekonomi? Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan dalam pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan menghitung adanya pertambahan penduduk disertai dengan adanya perubahan fundamental dalam struktur ekonomi. Artinya ada perubahan struktur ekonomi dari masyarakat sebuah negara. Kemudian unsur pokok perencanaan pembangunan. Dalam membangun tentu butuh sebuah perencanaan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama diantaranya adalah mengetahui lokus. Lokus adalah kondisi umum sasaran pembangunan, sehingga sebelum melakukan sebuah perencanaan perlu dilakukan terlebih dahulu sebuah survei tentang kondisi umum sasaran pembangunan. Kemudian yang kedua harus memiliki visi dan misi pembangunan. Dalam membangun perlu adanya visi dan misi sehingga target dan sasaran akan tercapai. Kemudian yang keempat, memiliki strategi pembangunan. Maksudnya strategi adalah bagaimana melakukan pembangunan tadi dengan teknik dan strategi atau cara seperti apa. Kemudian yang kelima adalah prioritas pembangunan. Tentu dalam membangun tidak bisa dilakukan secara umum, semua dilakukan secara semua. Artinya bahwa mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu dalam sebuah proses pembangunan. Kemudian yang keenam adalah memiliki program dan kegiatan pembangunan. Setelah skala prioritas ditentukan, maka kemudian akan dirumuskan program dan kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam pembangunan ekonomi tersebut. Nah, kemudian dalam target pembangunan ekonomi. Target pembangunan ekonomi sampai dengan tahun 2025 di Indonesia adalah yang pertama, masyarakat yang tertib, maju, damai, dan berkeadilan sosial. Kemudian yang kedua, populasi yang kompetitif dan inovatif. Artinya, penduduk Indonesia harus mempunyai daya saing dan inovasi yang semakin berkembang. Kemudian yang ketiga adalah demokrasi yang adil. Yang keempat, perkembangan sosial dan kesetaraan antara semua orang dan daerah. Antara daerah satu dengan daerah lain, antara orang yang satu dengan orang yang lain, tidak lagi terjadi sebuah kesetimpangan atau ketimpangan antar daerah dan antar orang. Kemudian yang kelima adalah menjadi kekuatan ekonomi dan diplomatik yang berpengaruh di skala global. Artinya kekuatan ekonomi Indonesia itu akan dipertimbangkan oleh negara-negara lain yang ada di dunia. Anak-anakku, dalam perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia menganut beberapa perencanaan. Rencana yang pertama adalah disebut dengan RPJMN, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Itu ditetapkan per 20 tahun sekali. Kemudian yang kedua ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJMN yang ditetapkan per 5 tahun sekali. Dan yang ketiga adalah Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI. Nah, kriteria pengukuran keberhasilan bangunan ekonomi ada beberapa kriteria. Di antaranya adalah yang pertama, pendapatan per kapita, yaitu di mana nilai pendapatan per kapita mengalami kenaikan. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi dan distribusinya, di mana terjadi pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan terdistribusi secara merata. Kemudian tingkat pengangguran dan kesempatan kerja, di mana tingkat pengangguran akan semakin menurun dan kesempatan kerja akan semakin meningkat. Turunnya tingkat kemiskinan, kemudian stabilitas ekonomi yang terus stabil, indeks kualitas hidup manusia yang semakin baik, dan indeks pembangunan manusia yang semakin baik. Indeks pembangunan manusia paling mudahnya adalah dihitung dari rata-rata penduduk yang mengenyam tingkat pendidikan. Nah, kemudian masalah pembangunan di negara yang sedang berkembang seperti halnya Indonesia tentu akan mengalami beberapa masalah. Nah, di antaranya adalah kurangnya modal dan rendahnya kualitas penduduk.
Yang kedua adalah kepincangan dalam tingkat pertumbuhan antara berbagai sektor ekonomi. Dan yang ketiga, kepincangan dalam distribusi pendapatan, di mana pendapatan tidak terdistribusi secara merata. Dan kelemahan kelembagaan dalam masyarakat, sifat dan kebiasaan hidup yang sulit untuk maju. Kemudian ciri dan pola pembangunan negara yang sedang berkembang. Cirinya diantaranya adalah tingkat kehidupan yang masih rendah, tingkat produktivitas yang masih rendah, jumlah penduduk yang banyak, tingkat pengangguran tinggi, dependensi terhadap hubungan internasional, dan ketergantungan pada produk-produk pertanian. Sementara polanya adalah, kita melihat masalahnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan, kemudian mengentaskan masalah kemiskinan, dan meningkatkan pembangunan ekonomi dengan prioritas bangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengembalikan harga diri masyarakat. Faktor yang menghambat pembangunan terutama di negara berkembang diantaranya adalah adat istiadat yang masih kaku, sikap masyarakat yang statis tidak mau berkembang, konflik sosial, pemogokan, rendahnya pendidikan, keahlian dan penguasaan teknologi yang masih rendah, dan masih banyak lagi. Kemudian pembangunan ekonomi negara maju itu tentu berbeda, di mana di negara maju memiliki ciri tingkat kehidupan yang sudah tinggi, memiliki sumber daya manusia yang lebih berkualitas, melaksanakan industri yang padat modal, tidak lagi padat karya, struktur ekonominya sudah ke industri bahkan jasa, dan berorientasi pada perdagangan internasional, sehingga tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dalam negeri. Kemudian kalau kita melihat pembangunan sekarang ini, kita harus melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Artinya bahwa pembangunan tadi tidak merusak lingkungan, karena kontinuitas, kelanjutan lingkungan ini harus tetap kita perhatikan dalam membangun. Oleh karena itu ada beberapa poin, diantaranya menghormati dan melihara komunitas kehidupan, memperbaiki kualitas hidup manusia itu sendiri, melestarikan hidup dan keberagaman bumi, menghindari pemborosan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, berusaha tidak melampaui kapasitas daya dukung bumi, mengubah sikap dan gaya hidup orang per orang, mendukung kreativitas masyarakat, dan menyediakan kerangka kerja nasional serta menciptakan kerjasama global. Baik anak-anakku, itu sekilas tentang pembangunan ekonomi. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian baca referensi atau buku yang mendukung pengetahuan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.